Langsung aja Pak Repi, sama menghemat waktu, nggak ada yang Langsung dipersilakan Pak Devi. Pengamannya siapa tadi? Siapa? Sudah siap? Uci satu, Pak. Uci sama siapa? Oh iya. Sama saya Pak. Oh ya, Bu Hendrita ya. Silakan. Hendrita. Iya, Ya, ya. Silakan. Udah kelihatan Pak Ibu semua. Ya. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar anak hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk datang ke sekolah guna mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan kepada Ketua Kelas, Pak Zainul. Zainul, tolong pimpin doa bersama. Siap, Bra. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas pimpinan doa Pak Zainul. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, tolong anak-anak perhatikan sekelilingnya, apakah tempat duduknya sudah rapi, apakah alat-alatnya yang digunakan sudah tersedia di meja. Kemudian alat atau bahan-bahan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran silahkan disimpan dahulu ya. Demi kelancaran pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak Bapak, apakah teman-temannya hadir semua dari ini atau ada yang tidak hadir? Bagaimana dia? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir, Pak. Jadi, kita semua bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, untuk pagi ini biar kita lebih bersemangat, mari kita dulu bersama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan kita. Nah, kita bersama menyanyikan lagu. Silahkan ikut. Bagaimana? Apakah ada semangat dengan nyanyi tadi? Ya, Pak. Semangat kita bertambah untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, anak, sebelum kita mengikuti pelajaran, Bapak ingin bertanya dulu. Pada pembelajaran sebelumnya, apakah ada anak-anak yang masih ingat tentang apa yang kita bahas pada pembelajaran sebelumnya? Coba anak apa, siapa yang masih ingat? Ingat, Pak. Ayo, Lia, masih ingat Lia apa? Nah, coba Lia. Kegunaan listrik di era globalisasi, Pak. Ya, apalagi? Ya, tentang kegunaan listrik. Kemudian adanya mengapa mati lampu. Nah, pada kesempatan ini pembelajaran kita masih seputaran listrik, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, inilah tujuan pembelajaran kita yang hari ini yang akan kita capai. Jadi setelah pembelajaran ini nanti anak-anak semua akan bisa itu menentukan kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menemukan dampak pemborosan penggunaan energi listrik. Dan menyimpulkan cara menghemat energi listrik. Kemudian menegaskan pengertian teks eksplanasi, kemudian menemukan ide pokok dari teks eksplanasi, menganalisis pesan yang disampaikan, kemudian menyajikan informasi penting dari teks yang dibaca. Terakhir kita akan membuat poster, anak-anak akan senang karena kita nanti akan melakukan kreativitas menggambar. Ya. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan nanti anak-anak bisa semua paham dan tercapai tujuan ini. Bisalah nanti anak-anak membawanya pulang dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini pelajaran kita pada saat ini sangat penting atau sangat berguna untuk kita terapkan di rumah kita masing-masing. Bagaimana anak-anak? Apa masih semangat? Semangat, Pak. Bapak akan menampilkan gambar. Coba perhatikan di layar di depan kelas, apakah kelihatan gambar? Coba anak pahami. Amati gambar ini, pahami. Coba
memahami gambar satu persatu. Jadi gambar ini akan kelihatan kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan anak. Sudah bisa menjelaskan apa gambar itu? Saya Apa aja yang Anda tampil? Pak. Coba. Silakan Saya, Uci. Pak. Itu dia boros itu Pak. Iya. Apalagi Maria? Lampunya hidup Apalagi Maria? tidak, TV-nya hidup, air hidup, kipas angin. Lampunya menyala pada siang hari ya. Ya. Iya. Jadi ini adalah salah satu penggunaan energi listrik yang Boros. Boros. Hmm. Boros itu. Sekarang di kelas kita ini ada nggak alat-alat yang menggunakan energi listrik? Nah itu Ada di kelas kita ini ada. Ada, Pak. Apa itu? Parmi lampu Apa Pak. itu? Kalian kipas angin Pak. Kita gunakan sesuai dengan aturan. Sesuai Sudah Pak. Pak. Wah, jadi di sini kita tidak melakukan pemborosan. Jadi karena Pemborosan. pemboros itu sangat dampak yang tidak baik, yang tidak baik. yang juga dengan kita lanjut. Tahukah kamu apa saja kegunaan energi listrik? Sesuai gambar tadi, coba. Lampu. Jadi inilah kegunaan energi listrik yang sesuai gambar tadi, yang seperti disampaikan teman tadi, menyalakan lampu, menghidupkan ponsel dan laptop, nonton televisi, Nonton televisi. Nasi, mencuci pakaian dan lain-lain. Jadi inilah beberapa kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatan anak-anak? Kelihatan Kelihatan? Pak. Coba diulang lagi. Eng, kelihatan, Eng, Pak. silakan Eng ulang lagi biar teman-temannya sama mendengarkan. Halo Eng. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan apa aja kegunaan Baca ya. energi listrik? Ya. Energi listrik banyak membantu aktivitas manusia seperti menyalakan lampu, menghidupkan ponsel dan laptop, nonton televisi, memasak nasi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Sudah, Pak. Iya, itu tadi itu tentang kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih Eng sudah pintar Eng. Tadi Ya, Pak. sebelum pas awal tadi Bapak menampilkan gambar. Tadi Suci sudah bisa melihat gambar, mengamati gambar yang Pak tampilkan. Katanya tadi gambarnya apa tadi Suci? Masih ingat Suci? Orang Gambar apa tadi yang Pak boros, Pak. tampilkan? Iya, tentu kalau kita menggunakan energi terlalu boros tentu ada akibat dan dampaknya. Suci tahu apa dampak dari kalau kita menggunakan energi yang boros? Apa tahu? Nanti Suci atau mamanya teman-teman mahal yang lain? bayar listriknya Pak. Iya, mamanya mahal nanti tidak terbayar atau menunggak. Iya bagus Suci. Apalagi Bu Maria? Alat-alatnya Kita cepat boros rusak. menggunakan energi. Apa yang terjadi? Cepat rusak Iya, Pak. cepat rusak. Iya, cepat rusak alat-alatnya. Kemudian apalagi? Aina, apalagi yang akan terjadi jika pemborosan menggunakan energi listrik? Ayo Aina, apalagi Aina sesuai gambar tadi. Mungkin listriknya akan cepat habis Pak, persediaan listriknya. Iya, Pulsanya. Nah, sekarang kita perhatikan ini dia. Nah, ini dia dampak pemborosan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Anda perhatikan? Coba semua fokus ke depan. Perhatikan layar di depan itu cadangan energi listrik yang makin berkurang. Coba bacakan Endrita. Bacakan apa yang tampil di layar. Dampak Silakan Endrita bisa bacakan. listrik makin berkurang. Jadinya pemanasan Iya. tagihan pembayaran listrik meningkat.
Sering Iya, tadi yang seperti disampaikan sama Suci yang listrik meningkat. Kemudian sering terjadi pemadaman karena tidak kuatnya kemampuan pembangkit mensuplai listrik sehingga sering terjadi pemadaman bergilir. Sehingga tidak merata kita mendapatkan energi listrik. Ya Pak, Mama marah-marah Pak. Dari ya, bagaimana anak-anak? Apakah kabar bagaimana? Apakah masih semangat? Semangat, Pak. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita. Itulah tadi beberapa dampak pemborosan listrik dalam kehidupan sehari-hari ini. Biar tidak terjadinya pemborosan, tentu kita ada caranya bagaimana kita menghemat energinya. Gitu ya anak-anak. Nah, dan untuk lebih memperjelas lagi, mari kita bersama-sama coba menyanyikan lagu hemat energi dengan irama menanam jagung. Kedengar anak? Dengar? Jadi semua sama menghemat listrik di rumah kita, hidupkan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Lepaskan alat dari stok kontak, berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hemat listrik, hemat energi, hemat listrik, hemat listrik. Iya. Jadi menghemat listrik bisa menghemat uang. Nah, jadi dari nyanyi tadi mungkin bisa anak-anak tahu bagaimana cara menghemat listrik atau energi listrik. Coba Parmi silahkan. Apa saja tadi yang kita nyanyikan bersama itu salah cara menghemat listrik. Coba Parmi, apa singkat Parmi nyanyinya? Hemat, Parmi, apa tadi? hemat listrik, menghemat. Nah, apa caranya? menghemat uang. Apa tadi caranya? Hemat listrik. Saya, Pak. Hemat, Pak. Coba, Saya, Pak. coba Maria, apa tadi? Matikan lampu jika Matikan tidak lampu. digunakan. Bagus, pintar Mariani. Mariani murid yang menyimak, pintar. Coba Nora. Noraina. Ya, Pak. Apa lagi? Saya, Apa Pak. lagi? Saya, Pak. Salim, Pak. Coba. Eri, apa Eri? Kalau tidak digunakan, Pak, Silakan, stop Eri. kontaknya kita cabut. Ya. Kalau tidak digunakan, stop kontaknya kita cabut, cabut. Pak. Iya, bagus. Apa? Ayo lagi lanjut. Nah, Regi, apa Regi? Nah, pintar anak. Apa Pak ya? Masih ingat Regi? Lupa Nyanyi Pak. tadi yang barusan kita nyanyikan sama-sama. Iya, nanti Regi nanti menyimak lagi dalam pelajaran ya, Nak. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, mari kita praktikan apa saja cara-cara menghemat energi. Nah, ini adalah sesuai dengan nyanyi yang kita nyanyikan bersama. Coba bacakan Regi. Karena Regi tadi sering lupa, sehingga Regi disuruh membaca. Biar nanti Regi ingat ketika nanti ada latihan atau ulang. Silakan Regi baca yang Bapak tampilkan di papan tulis di layar. Silakan Regi. Mana Anda Regi tadi? Ada ke belakang, Pak. Kalau itu silakan aja Nanda Lia tolong bacakan biar teman-temannya semua mendengarkan. Iya, Pak. Cara berhemat energi listrik di rumah.
Matikan lampu jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, pakai lampu hemat energi. Cabut peralatan elektronik dari stop kontak ketika tidak digunakan. Buka jendela di siang hari agar cahaya masuk. Membangun rumah dengan ventilasi yang memadai. Itu, Pak. Iya, terima kasih Lia. Lia ini emang anak yang pintar. Nah, jadi itulah tadi cara-cara menghemat energi listrik di rumah. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran. Sebelum kita lanjut, nah kita coba menyimpulkan dulu apa aja cara menghemat energi. Itu matikan lampu jika tidak diperlukan. Kemudian pakailah lampu hemat energi atau LED ya. Iya. Kemudian cabut peralatan elektronik dari stop kontak ketika tidak digunakan. Kemudian buka jendela di siang hari agar cahaya masuk. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan lampu karena lampu sudah tergantikan dengan cahaya. Kemudian memang rumah dengan ventilasi yang memadai. Karena di samping rumah yang sehat harus memiliki ventilasi, juga cahaya dari luar, cahaya matahari akan masuk ke rumah kita. Jadi itulah kesimpulan cara hemat energi listrik di rumah kita. Nah, sekarang untuk kita selanjutnya, coba anak-anak duduk dalam kelompoknya sesuai yang kemarin Bapak sudah Pak atur. Silakan masuk dalam kelompok dengan tertib, tidak ada keributan. Nah, karena nanti setelah ini nanti Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kerjakan dalam kelompok anak-anak masing-masing. Silahkan bagi kelompoknya. Kemana sudah? Aina sudah selesai kelompoknya? Sudah. Iya. Armi sudah, Renggi juga. Uci sudah, Uci kelompoknya? Sudah, Pak. Musali juga sudah. Nah, sekarang silahkan kerjakan LKPD yang Bapak bagikan. Dalam pengerjaan LKPD nanti Bapak kasih waktu 3 menit. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan nanti setelah selesai mengerjakan. Sekarang kerjakan LKPD anak-anak. Ini ada 2 buah pertanyaan tentang yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan kerjakan LKPD-nya 3 menit. Semua berdiskusi. Isi LKPD-nya. Tentukan siapa yang akan menulis. Biar pilih salah satu teman kamu yang tulisnya bagus dan bisa dibaca. Nanti dalam presentasinya nanti tidak susah ketua kelompok atau perwakilan kelompok dalam menyajikan atau menyampaikan. Silakan bekerja. Kalau ada kendala silahkan bertanya kepada Bapak. Bekerja dalam kelompok tidak boleh berjalan-jalan anak-anak. Bagaimana anak-anak, sudah ada yang siap? Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Aina sudah siap kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah siap semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah siap. Tiba waktunya sekarang kita mempresentasikan. Coba kelompok Suci, presentasikan hasil kelompoknya. Ya, Pak. Presentasikan hasil kelompoknya, jawablah dengan soal yang Bapak berikan. Suci, ya. Oke, Pak. Soal nomor 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang nomor 1, tuliskan 5 kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang 1 untuk penerangan, 2 untuk menghidupkan TV, 3 menghidupkan mesin cuci, 4 untuk mengisi baterai HP atau laptop, 5 menghidupkan kulkas. Nomor 2. Iya, bagus. Nomor 1 aja, Pak. 1 aja, nanti nomor 2 kelompok lain nanti biar waktunya sama-sama dapat. Nah, lanjut untuk nomor 2 kita cobakan ke kelompok Zainul. Kelompok Zainul. Zainul ke belakang itu, Pak. Belakang kami aja. Iya. Ya, silakan. Saya kelompok 2, saya membacakan. Tulislah 5 cara menghemat energi listrik. 1. 1.
Cara menghemat listrik, matikan lampu kalau tidak digunakan. Terus Iya. kalau memasak, kalau sudah selesai dimatikan. Mencabut elektronik dari setiap kontak. Buka jendela Iya. hari agar cahaya masuk. Itu Pak. Iya, sepanjang. Iya, terima kasih Bu Suparmi atas penyajian kelompoknya. Nah, sekarang apakah ada kelompok lain yang menanggapi presentasi dari kelompok yang tampil tadi? Nah, coba ada kelompok lain apakah ada yang berbeda atau bagaimana hasil diskusi kalian dengan kelompok yang telah tampil tadi? Pak harapkan ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain atau sama dengan kelompok yang Anda buat semua. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Sama Pak. Ya, sama berarti. Sama, Pak, jawaban saya sama. Tidak ada. Iya, berarti anak-anak Bapak semua sudah bagus, sudah baik mengerjakan sesuai dengan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan. Nah, sekarang kita coba merefleksi tiga kelompok. Jadi, dari masing-masing kelompok tadi, berarti semua hasil penampilan atau hasil kerja kelompok sesuai dengan tujuan dan materi yang disampaikan. Sekarang, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah mengerjakan LKPD-nya dengan benar dan baik. Nanti kumpulkan, nanti akan Bapak nilai ya, anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran berikutnya. Ini adalah teks tentang kenapa harus energi. Sekarang, kalau anak perhatikan, coba Regih baca sebentar saja Regih, nah, sambil yang lain mengikuti dalam hati. Bisa Regih, nah, Suci saja, bisa Suci baca Suci. Harus hemat listrik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa mendatang. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Ya udah Regi, udah terima kasih nak atas bacanya. Ya terima kasih Regi sudah membaca dengan benar. Teman-teman juga sudah menyimak. Nah sekarang siapa tahu ini teks apa namanya? Pembelajaran sebelumnya kita juga sedang membahas tentang teks. Coba Lia, teks apa ini Lia? Masih ingat? Halo Lia. Teks eksplanasi Ya, Pak. Iya, pintar. Ini adalah salah satu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ini dia. Teks eksplanasi itu, coba baca Lia. Silakan baca Lia. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi ilmiah merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya bisa terjadi secara ilmiah, Pak. Itulah teks eksplanasi tentang tadi salah satunya tentang hemat energi. Nah, dari teks itu nanti kalian Pak suruh nanti menemukan ide pokok, pesan dan informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi itu ada bagi-bagiannya, terutama itu pernyataan umum, kemudian deret penjelas dan penutup berisi kesimpulan dan pendapat singkat penulis. Dari teks tadi nanti anak ditugaskan untuk membuat tentang ide pokok, pesan dan informasi tetap dalam kelompok masing-masing. Nah, ini dia. Sebelum menentukan ide pokok, coba anak-anak nanti perhatikan ini bagaimana caranya. Yang pertama, baca teks, sudah kita baca tadi, kemudian temukan kalimat utama, kemudian baru temukan kalimat intinya. Coba kerjakan sebentar, kita kasih 2 menit. Sekarang
Setelah itu nanti baru kita kemukakan atau sebutkan secara lisan nanti apa saja yang menjadi ide pokok dan pesan serta informasi dari teks eksplanasi. Silakan Aina, Nasyab. Silakan, apa ide pokoknya Aina? Halo Aina. Nah, ya Pak, ide pokok paragraf berapa Pak? Ya. Paragraf 1. Aku saja dulu Aina. Ya, hampir semua Iya. kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Iya, pintar Aina. Kemudian Lia lagi. Pesannya apa Lia? Pesan yang Anda dari teks tadi. Silakan Lia. Pesannya kita harus menghemat penggunaan energi listrik, Pak. Ini apa ide pokok itu penggunaan energi listrik serta dampak dan pemborosan penggunaannya. Lanjut. Nah, ini dia tadi yang sudah kita bacakan sama-sama. Nah, dari anak-anak sudah menemukan kemudian membacakan. Nah, ini dia adalah informasi-informasi penting tentang ide pokok. Yang pertama, kita bisa bacakan di sini, sudah kalian bacakan masing-masing sesuai dengan yang disampaikan teman-teman di depan kelas tadi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas tentang pelajaran hari ini? Apakah ada pertanyaan? Ya, sudah Pak. Bapak. Materi yang Pak sampaikan ya. Iya, bagus, pintar-pintar Pak semua ya. Sehingga bisa menyelesaikan pembelajarannya dengan baik. Baik anak-anak, tadi kita sudah bercerita tentang teks eksplanasi. Itu berupa teks yang menjelaskan tentang cara hemat energi. Tentu dalam kehidupan kita tidak semua orang bisa menemukan teks, kita bisa membaca teks ini. Nah, dalam cara menghemat energi bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu salah satunya mungkin anak-anak bisa tahu, atau bisa pernah melihat di sepanjang jalan itu banyak ditampilkan atau dipajang. Apa itu anak? Masih ingat? Mungkin di jalan kita menuju ke sekolah, Anda di sepanjang jalan dipajang atau ditampilkan atau dipasang. Poster Pak. Pintar. Jadi poster itu merupakan salah satu nanti alat atau peraga yang bisa kita gunakan ya untuk ajakan menghemat energi listrik. Nah, sekarang ini contohnya beberapa poster yang sesuai dengan hemat energi. Jadi tidak dalam bacaan saja, tidak saja, dalam poster juga bisa dituangkan atau dibuat ajak-ajakan tentang hemat energi. Sekarang itu apa poster? Seperti tulis belunya itu pengertian poster, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada khalayak umum yang terpasang di tempat umum. Kemudian ciri-cirinya menggunakan bahasa yang jelas, kemudian bisa langsung menarik perhatian menggunakan gambar. Iya, ini adalah ciri-ciri poster yang baik. Nah, pada kesempatan ini adalah ciri-ciri poster. Kemudian setelah ini anak-anak nanti dalam kelompoknya kita itu membuat poster tentang temanya apa tadi, masih ingat? Hemat energi. Hemat energi, Pak. Sekarang bersama kelompokmu buatlah poster sesuai dengan tema tentang hemat energi. Waktunya 15 menit dari sekarang ya. Buatlah seindah mungkin sesuai dengan ciri-ciri tadi. Yang pertama apa tadi? Singkat, jelas, dan bahasanya menarik, mudah dipahami. Nah, silakan bekerja. Ada gambarnya, Pak. Akan coba memantau. Ya, tadi Bapak ada contoh yang Pak tampilkan tadi. Kalau bisa lain dari contoh yang ditampilkan. Ciptakanlah kreasi kalian dengan kelompok, berdiskusi bersama kelompok seperti apa poster yang akan kita buat nanti. Setelah ini kita akan coba mempresentasikan poster yang kalian buat. Nah, silakan kalau ada kendala, kalau ada keraguan tanyakan ke Bapak. Bapak akan selalu memantau, menanyakan bagaimana kelompok Ricci sudah siap, sudah mulai, sudah siap.
Dikit lagi, Pak. Kelompok Lia udah siap? Iya, bagus. Sebentar lagi waktunya sudah mau habis. Nah, Ya, Pak. lagi kita akan presentasikan. Nah, sisi kelompok 1 ya. Nah, nanti kelompok 1 yang tampil dahulu. Kemudian kelompok 2 Lia, kemudian kelompok 3 kemudian kelompok 3 Zainul yang akan menampilkan hasil presentasinya. Nah, karena waktunya sudah habis, sekarang kita coba Suci mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan Suci presentasikan gambarnya. Nah, ini gambar kelompok 1 yang dibikin oleh Suci dan teman-teman. Oh, cukup menarik. Sekarang silakan Suci presentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, ini Ya, hasil teman-teman, silakan. kerja kelompok kami membuat poster. Kami menggunakan gambar lampu, karena lampu merupakan salah satu energi yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak. Iya, terima kasih Suci. Sekarang Lia, kelompok 2, silahkan tampil Lia. Nah, ini poster dari kelompok 2 yang akan ditampilkan atau dipresentasikan oleh teman pilihan itu Lia. Silahkan Lia. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari kelompok 2 poster kami dengan diberi judul Bijak Gunakan Listrik. Jadi gambarnya juga berupa bola lampu. Nah, bola lampu ini kalau dalam artian kalau pada waktu siang hari kalau tidak diperlukan maka boleh kita tidak digunakan untuk lampu karena itu namanya pemborosan energi listrik. Itu saja, Pak. Iya, terima kasih Lia. Jadi itulah presentasi dari kelompok kalian masing-masing. Jadi hasil dari kerja kelompok kalian benar-benar bagus semua ya. Nanti kalian kumpulkan akan dapat nilai di akhir pembelajaran nanti. Nah, setelah itu nanti dipajangkan di depan mading kita. Sebelum itu nanti anak kampanyekan dulu di hadapan teman semua kita kelompok berdiri ke depan mengampanyekan poster hasil kelompok masing-masing. Nah, anak mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Itu diakhiri dengan membuat poster dan hasil presentasinya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Coba masih ingat apa saja pelajaran kita selama kegiatan ini? Pertama tadi apa anak-anak? Masih ingat? Apa saya tadi? Menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik. Energi listrik. Apa lagi? Cara menghemat energi listrik. Apa lagi? Dampak atau akibat pemborosan. Kemudian energi listrik. Tentang ekspansi. Kemudian membuat poster. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan yang tadi di awal Pak sampaikan. Apakah semua anak dapat paham dengan pembelajaran ini atau ada yang belum mengerti? Sudah paham anak? Sudah paham, Pak. Sudah, Pak. Semua kan? Iya, sudah paham. Tinggal kita menerapkan atau melaksanakan dalam kehidupan kita. Karena listrik ini sangat perlu, sangat berarti bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi sampai di rumah nanti anak bisa menyampaikan kepada orang tua, kakak dan adiknya, bahkan tetangganya bahwa menghemat energi itu sangat penting dilakukan. Nah, sekarang kumpulkan hasil kerjanya LKPD dan poster Bapak akan melakukan penilaian. Ya, nampaknya semuanya bagus-bagus. Poster dan hasil kerja nanti pada kalian semua kita berikan hapus semua, tepuk tangan untuk kita semua tentang hasil kerja bagus-bagus. Nanti bukan berikan penilaiannya. Nah, baiklah anak-anak, itu semua pembelajaran kita pada hari ini sudah kita simpulkan. Sekarang kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Kita lanjut pembelajaran masih tema 4, tema 2, pembelajaran 4 tentang ASEAN. Silakan nanti nak kerjakan halaman 75 ya.
Nah, jadi hari berikutnya Bapak akan meminta dan kita bahas bersama di sekolah ini. Nah, demikian anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama berdoa. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa di akhir pembelajaran ini. Silakan ketua kelas Zainul. Siap. Bra, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai Ya, selesai. terima kasih. Iya, terima kasih Zainul. Nah, dengan berakhirnya berdoa tadi, berarti pembelajaran kita sudah selesai. Tapi ingat, untuk tugas yang perlu kalian kumpulkan besok di rumah, ada tambahan sedikit tugas itu tentang membuat poster secara pribadi. Tadi secara berkelompok, sekarang secara pribadi. Diciptakanlah di rumah, berkreasilah kamu di rumah dengan yang lain untuk bisa menciptakan poster yang lebih menarik lagi. Nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian anak-anak. Nah, sebelum kita pulang, silahkan bagi yang piket hari ini, silahkan membersihkan kelas, merapikan kelas, dan yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruang ini. Akhir ini Pak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Revi, silakan komen dari Ya, Pak. Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu semua. Baik Pak Revi, silakan komen dari Ya, Pak. Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu semuanya, terutama dari observer dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari Pak Arifin tadi, dari awal pembelajaran diberikan itu mulai dari mengucapkan salam, berdoa, kemudian apresiasi, kemudian motivasi, kemudian cara dari materi pada inti itu ada keterkaitan materi dan bagian penutupnya juga semuanya terlaksana. Ada evaluasi kemudian pada inti yang pertama memberikan kesempatan untuk mempresentasikan kepada siswa dan memberikan penghargaan atau reward kepada siswa yang tampil. Hanya mungkin Pak ada apa saya yang tidak melihat evaluasinya tadi. Ada tadi itu. Pada keseluruhan dari awal sampai kegiatan penutup baik. Utamanya motivasi siswa ini. Jadi saya harapkan tinggal diaplikasikan ke dalam pelajaran di kelas. Dan pesan Pak, tolong dikirim pembelajarannya lewat apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Terima kasih, Bu Enrita. komen dari Bu Enrita tadi agak terputus-putus Bu, jadi kurang menangkap kita semuanya. Apa yang disampaikan tidak begitu jelas kita tangkap, tapi intinya beliau mengatakan penampilannya cukup bagus. Penampilan Pak Revi cukup bagus, sudah bagus. Cuma komen yang lain agak terputus-putus tadi. Silakan yang kedua, pengaman yang kedua, Bu Maria, siapa tadi? Suci, Pak. Oh, Bu Suci. Iya. Silakan. Baiklah, makasih Pak. Untuk penampilan Pak Revi, setuju dengan Bu Hendrita tadi sudah bagus ya, sudah terlihat untuk masing-masing kegiatannya mulai dari
pendahuluan, kemudian isi dan penutup. Kemudian untuk langkah-langkah untuk project based learning-nya juga sudah terlihat sampai nanti di akhirnya anak-anak atau siswa bisa membuat poster di kelompoknya. Kemudian untuk sarannya Pak, mungkin tadi bisa saat menanyakan atau menggali pengetahuan anak tentang poster, bagusnya tadi dilempar dulu ke anaknya gitu. Jadi baru setelah itu Bapak tampilkan apa itu poster. Mungkin kita bisa menggali dulu dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin ada yang tahu apa itu poster, karena ini kan untuk kelas tinggi ya Pak. Jadi rasanya mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Ya, tapi keseluruhan sudah bagus Pak, mantap. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Iti atas sarannya. Semoga dalam penampilan sebenarnya bisa lebih diterapkan lagi. Bu Iti, ini mungkin karena dikejar waktu nih, jadi ya, Pak. dan terlewatkan. Terima kasih banyak Bu Iti ya, Pak. atas sarannya. Untuk teman yang lain. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, ya, silakan. Bu Maria mau nambah? Tambah komentar? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Siapa lagi yang lain yang akan memberikan komentar? Bu Gita mungkin? Ya Pak, ada sedikit tambahan untuk Pak Revi Pak. Salam Bu Maria, di-unmute-kan dulu. Silakan Bu Gita. Ya, terima kasih Pak. Ini ada sedikit tambahan untuk Pak Revi ya, hampir sama dengan Ibu Suci tadi. Pertama, penampilan Pak Revi secara keseluruhannya sudah cukup bagus. Pengelolaan kelasnya bagus, suaranya jelas, kemudian materi-materi dan video pembelajarannya juga bagus. Hanya dalam video pembelajaran Pak Revi tadi ada suara anak-anak kecil gitu Pak Revi. Kalau bisa dihilangkan. Kemudian tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Suci, memberikan kesempatan kepada siswanya dulu Pak, untuk bertanya jawab tentang materi Bapak tadi. Ya, Iya. Iya, Bu. Aja, Pak. Semoga untuk kedepannya lebih baik dan lebih bagus lagi, Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih atas sarannya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain komentar? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Ya. Jadi saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa penampilannya sudah bagus. Nah, mungkin ada beberapa catatan kecil tadi ya yang disampaikan oleh Bu Herlita, Bu Gita ya. Kemudian dari Bu Suci juga ada sedikit tadi komentar beliau. Saya secara keseluruhan sudah bagus Pak. Mungkin berikutnya siapa lagi? Kembalikan ke moderator kepada Pak Revi lagi. Ya, siap Pak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua teman-teman, terima Pak dosen dan Ibu Gita telah memberikan masukan terhadap penampilan presentation saya tadi. Semoga dalam penerapannya saya lebih maksimal lagi ya Pak ya Ibu. Terima kasih banyak atas sarannya.